Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim, amma ba'du. Faya ayuhal teman-teman yang berbahagia, saudara-saudara yang ada di dunia sosmed, alhamdulillah syukur dalam kesempatan Mas ini kita bisa bermuajah kembali dengan Abah Thoyib yang insya Allah saya setiap saat setia untuk memberikan kuliah singkat namun juga padat, dan masalah-masalah kuliah tersebut saya ambilkan dari misi visi budaya Jawa yang dikemas dan dibalut dengan budaya-budaya yang ada di Islami, jadi tidak akan bertentangan satu dengan yang lain, ada jalan sendiri-sendiri. Nah, dengan adanya itu Pak, insya Allah ini khususnya bagi kaum yang muda-muda bisa berguna, bisa mempelajari dan bisa menelaah kelanjutan dari kehidupan anak bangsa, khususnya orang-orang Jawa dan umumnya bangsa yang ada di Indonesia. Dengan ini mari kita lanjut. Sebelumnya mari Anda sekalian, siapa namanya, dari mana kotanya, agar selalu tekan tombol like dan loncengnya agar supaya tidak tertinggal dengan video-video Abah Thoyib yang akan datang. Demikian, mari kita lanjut ke titik sasaran, yakni tanda-tanda orang yang auranya tertutup atau ditutup oleh orang lain. Oke. Satu di antaranya, namun sebelum lanjut, mungkin Anda masih bertanya masalah apa yang dikatakan atau dikategorikan atau diistilahkan sebagai aura. Nah, kalau Anda belum tahu atau belum mengerti secara pasti, aura itu merupakan sesuatu hal yang terkandung di dalam kehidupan atau terkandung di dalam wajah-wajah mereka yang kehidupannya di dalam dunia panah ini, jadi tidak di dalam dunia yang misteri. Namun sifat aura itu misteri, paham? Jadi misteri aura itu mengikuti dari jejak kehidupan, jasad kehidupan atau jasad wajah-wajah dari mereka-mereka yang ada hidup di dunia panah, termasuk umpamanya karismanya. Nah, oke. Tahu lagi boleh dikatakan yoni. Kalau orang Jawa dulu mengatakan yoni. Yoni itu apa? Ya, dari kehidupan manusia itu mempunyai sesuatu hal yang sesuatu hal itu bisa bertumpu kepada kehidupan akan kelangsungannya, termasuk yang sekarang dikategorikan sebagai aura kehidupan. Jadi karismanya, auranya, yoninya ini seakan-akan hampir mirip, meh podo sedayanipun. Namun di sini saya akan membahas masalah mengapa aura seseorang baik laki atau perempuan itu kadang-kala tertutup, tidak tersiar. Artinya tidak bisa memancarkan sesuatu hal yang kepada lingkungan atau kepada orang lain, enaknya begitu. Nah, dengan adanya itu, maka sebagai ciri-cirinya, ya, ciri-ciri aura yang tertutup itu, satu, wajahnya kusam. Wajahnya wajah kusam. Kemudian setelah wajah kusam itu biasanya
dalam permawaannya gelap, kemudian susah tidak sumringah. Mungkin Anda tahu sumringah gimana? Pergembiraan, wajah kusam, gelap, tidak sumringah. Sumringah ini istilah orang Jawa, yaitu istilahnya orang sekarang itu yaitu auranya tidak terpancar, itu tidak sumringah. Nah ini kemudian ciri-ciri yang kedua. Ciri yang kedua yaitu merasa tidak percaya diri. Merasa atau minder. Minder wadah gitu loh. Jadi seakan-akan dia itu kalau perasaan itu minder bagaimana ya? Orang minder itu ya begitulah orang minder. Artinya itu tidak percaya diri kalau saya nanti bisa, umpamanya ini banyak sekali kalau dulu saya di pesantren belajar untuk muhadasah, yaitu pelajaran masalah ceramah-ceramah itu. Karena dia itu merasa minder sehingga dia itu tidak bisa mengeluarkan apa yang menjadi unek-uneknya. Jadi dalam hatinya tidak bisa dikeluarkan. Itu pernah dan seringkali terjadi anak-anak pendidikan ya begitulah kira-kira. Karena apa? Mungkin ini ya, auranya tertutup atau ditutup oleh orang lain. Termasuk ciri-cirinya begitulah. Oke, lanjut. Yaitu sekarang yang nomor 3. Yang ketiga yaitu mudah putus asa. Jadi orangnya itu belum bekerja sudah putus asa. Dalam kehidupan itu termasuk nanti kalau semuanya putus asa akhirnya menjadi pemalas. Paham ya? Orang itu kalau segalanya sebelum bekerja atau sebelum melaksanakan sesuatu sudah Allah saya tidak akan bisa, itu akhirnya pemalas. Nah, disitulah kira-kira sebagian tanda-tanda dari auranya tertutup atau ditutup oleh orang lain. Karena nanti saya jelaskan mengapa kok tertutup, mengapa kok ditutup, itu panjang nanti, oke? Nah, selanjutnya kemudian yang nomor 4 yaitu orangnya mudah marah-marah. Dan yang dimarah itu tidak keruan. Kadang-kadang tidak tersinggung, tapi dengan adanya auranya kurang begitu blank ya, perasaannya blank, auranya tidak mancar, itu langsung marah-marah dengan sendirinya. Oke, langsung yang ke selanjutnya lebih banyak menutup diri. Biasanya menutup diri, yang akhirnya teman-teman itu menjauh dari mereka. Ini yang kadang-kala terjadi menjadikan tanda-tanda kehidupan aura yang tertutup. Kemudian yang nomor 6 tertutup dari energi yang positif. Lanjut yang ke-7 yaitu susah untuk mendapatkan jodoh. Biasanya begitu, susah rezeki masuk, susah dapat jodoh. Kemudian yang ke-8 mudah perasaan curiga. Berperasaan curiga. Kemudian yang ke-9, kita ambil ke-9 aja, yaitu sering
ngelamun, tulul amal. Nah, kira-kira demikian dari ciri-ciri orang yang tertutup auranya atau ditutup oleh orang lain. Biasanya kalau aura tertutup itu sebagaimana kelihatannya ciri-cirinya begini, loh mengapa kok tertutup? Kan gitu pertanyaannya. Nah, kalau tertutup itu memang sudah tertutup dengan sendirinya, tidak terbuka. Kemudian atau ditutup oleh orang lain. Misalnya begini. Ini banyak seringkali terjadi aura tersebut tertutup olehnya atau ditutup oleh orang lain. Soalnya kadangkala kaula muda itu berpacaran, kemudian mengenal sudah lama, akhirnya putus di tengah jalan. Entah tidak direstui oleh keluarga, orang tua, atau salah satu pihak itu mendapatkan yang lain. Akhirnya setelah hal tersebut terjadi, salah satu pihak akan mencarikan ilmu pantek atau ilmu pacel kalau istilah dulu itu, yaitu untuk menghalangi supaya tidak mendapatkan jodoh, tidak mendapatkan usaha, tidak mendapatkan rezeki. Itu hitungannya untuk menutup auranya, sehingga andai kata mereka itu menjadi gadis itu sudah gadis yang telat, umpamanya umurnya sampai 40 tahun plus kan gitu. Andai kata dia itu usaha karena rezekinya tidak bisa masuk karena ada salah satu dari pihak lawan atau pihak kawan yang tidak senang dengan dia memberikan ilmu patek itu, akhirnya bisa hal tersebut rezekinya tidak bisa masuk atau tidak bisa diikuti rezeki. Nah, ini biasanya orang yang macam ini dari para ahli yang bisa menutup aura itu bukan aura, yaitu orang-orang yang mempunyai ilmu. Kalau tidak mempunyai ilmu mungkin tidak bisa. Contohnya ada ilmu pelet, ilmu semar mendem, ilmu ya banyak sekali. Kalau Bandung Bondowoso, ilmu Janoko, Walsiti, ini ya ada semua, banyak sekali, sehingga memasukkan kepada sesuatu orang yang akhirnya auranya itu tertutup oleh ilmu-ilmu tersebut, sehingga mereka tidak ada kesempatan, yaitu umpamanya jodohnya jauh, rezekinya jauh. Nah, di antaranya mereka itu akhirnya mempunyai sifat-sifat yang saya kategorikan ada 9, padahal banyak sekali masih ini, yaitu wajahnya selalu kusam, gelap, tak sumringah, mboten sumringah. Jadi dilihat niku dipandang wajahnya niku suntrut lah begitu nggih. Terus mboten kok melegakan, enggak, menjadi wajah yang mboten sumringah, wajahnya selalu kusam, suntrut dan sebagainya. Kemudian merasa tidak percaya diri dari dirinya sendiri, alias dia itu minder. Umpamanya kalau kita itu diajak dialog, diajak merumuskan sesuatu, atau diajak kerjasama, itu sudah merasa minder, wah saya tidak akan bisa ini, saya lebih baik nggak ikut. Nah, dengan adanya itu, maka mereka yang mungkin begitu ada masukan pemar rezeki, kalau masalah rezeki, akhirnya rezekinya akan hilang dan akan tidak sampai kepada mereka yang ciri-ciri dari orang yang tertutup auranya. Kemudian yang nomor 3, mudah putus asa. Karena apa? Dia itu sebelum melaksanakan pekerjaan sudah menganggap dia itu tidak mampu dan tidak bisa. Akhirnya dia itu sebagai seorang pemalas, tidak mau bekerja atau berusaha. Kemudian yang keempat, mudah marah-marah. Marah-marah ini tidak terkontrol dirinya,
akhirnya dengan sendirinya marah-marah. Umpama dia itu menjadi seorang mandor gitu aja enaknya. Anak buah tidak tahu salahnya di mana, pekerjaannya mana yang kurang baik. Namun dheweke kuwi Pak Mandore kuwi seneng ngamuk-ngamuk. Nah itu karena apa? Auranya tertutup. Nah begitulah kira-kira. Kemudian yang nomor 5, biasanya dia itu menutup diri, moh enggan untuk bergaul. Wis nang omahe lah ngeteplu nunggoni nopo kan ngoten, yang tidak akan bersamaan dengan teman-teman yang biasanya orang-orang yang macam itu auranya ya tadi kusam dan sebagainya, kemudian dia itu selalu menutup diri, tidak mau bergaul, yang mana akhirnya mestinya kalau dia itu mau ngobrol dengan orang lain atau mau menerima tamu atau dia itu mau bertamu, ada sesuatu hal yang bisa membahagiakan atau menguntungkan dia, akhirnya dia itu tidak tertolong dengan keuntungan tersebut. Kemudian yang keenam yaitu tertutup dari energi positif. Jadi energi positif tidak ada, hanya energi negatif yang masuk terus. Akhirnya energi positif yang menghasilkan sesuatu yang baik itu tidak akan tembus dengan energi-energi yang telah masuk. Kemudian yang nomor 7 yaitu susah rezeki. Kemudian susah mendapat jodoh dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang auranya itu tertutup atau ditutup orang. Karena apa? Dia itu mungkin mendapatkan dari dijarai orang-orang lain gitu loh. Maksudnya dijauhkan dengan, umpamanya kalau masih gadis dijauhkan dengan jodohnya, kalau sudah pengusaha atau sudah bekerja dijauhkan dengan rezekinya. Itu ada orang yang ahli bisa memasukkan supaya aura tersebut akan tertutup. Kemudian yang ke-8, mudah berperasaan curiga. Jadi perasaan itu selalu negatif gitu loh, perasaan dengan orang lain, mempunyai kecurigaan. Nanti jangan-jangan dia itu datang ke tempat saya minta hutang. Nanti jangan-jangan dia itu ke tempat saya akan mencuri. Nah, perasaan-perasaan yang model gitulah yang mempunyai kecurigaan-curigaan itu, dia itu ada di dalam auranya, maka auranya itu akan tertutup, tidak blank. Jadi tidak terlihat semringah atau semburat kan gitu. Kemudian yang ke-9, sering tulul amal, ngelamun dengan sendirinya, dengan orang yang daya ingatannya selalu ngelamun terus, itu mempunyai akhir dari cerita itu kurang baik, sehingga mestinya dia itu bisa merancang sesuatu hal dari kecerahan ke energi positif yang dia punyai, akhirnya tidak bisa mempunyai sesuatu hal firasat yang kurang yang baik. Jadi firasatnya itu hanya firasat yang jahat, atau termasuk orang yang selalu tulul amal alias ngelamun. Coba Anda sekalian, kalau di rumah sendiri atau dimanapun Anda berada, atau di jalan atau di tempat keramaian atau di wisata, itu ngelamun dengan sendirinya. Nanti sesuatu hal yang ada di lingkungan Anda kan akan tidak terdeteksi. Dengan adanya ini, maka insya Allah orang-orang yang macam ini yang saya ambilkan hanya 9, padahal itu banyak sekali ciri-cirinya orang yang auranya tertutup. Pak, insya Allah semuanya ini hanya tergantung dengan mereka atau anda sekalian. Karena apa? Kepastian kehidupan itu Allah yang menentukan. Kita hanya mencari kewasilan, mencari syarat, mencari masrut untuk menggapai kehidupan yang mungkin insya Allah bisa berbahagia. Dan harapan kita semua akan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia di dunia dan insya Allah bahagia di akhirat. Itulah tujuan kehidupan manusia yang ada di alam yang tidak kena dengan adanya auranya tertutup. Demikianlah kiranya
kuliah singkat yang lagi padat ini semoga menjadi bahan pembinaan Anda sekalian, bahan pemikiran Anda sekalian, yang akhirnya Anda bisa menimbulkan kehidupan yang baru, kehidupan yang indah, dan bisa mencerahkan dari aura-aura Anda sekalian. Demikian, dan kami akhiri nun wa qalami wa masturun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.